Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit yang tanpa berjahit, Tuhan pencipta bumi yang tanpa tepi, Tuhan pencipta cakrawala luas yang tanpa batas, yang dengan izinnya di kesempatan siang yang berbahagia ini kita sama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat duhur yang alhamdulillah kita kerjakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan jamaah duhur kita nantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua yang hadir mendapatkan ridhonya. Para ulama yang mulia, bil khusus saudara saya, Tua Badan Pengajian Islam Center Bapak Kiai M. Subki LC dan seluruh jajarannya yang saya muliakan, Pak Imam, sahabat saya Pak Kimarif Puadi dan seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian yang moga-moga semua yang hadir tercatat dalam deretan ahli surganya Allah. Dengan memohon ridha Allah, Al-Fakir ingin menyampaikan materi kultum duhur dengan judul menggapai rahmat Allah atau rahmat ilahi. Saya sengaja menggunakan kata menggapai karena terinspirasi dari judul filmnya Bang Haji Oma Irama, Menggapai Matahari. Pakai menggapai rahmat ilahi. Para jamaah yang berbahagia, semua kita pasti mendapatkan kasih sayang Allah kapanpun, dimanapun, baik orang kaya maupun orang miskin, para pejabat maupun rakyat, orang yang alim yang awam, penguasa, rakyat jelata, semuanya pasti mendambakan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba mengambil satu ayat Quran, surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu, kata Allah pencipta alam semesta termasuk pencipta kita semua, adalah bersaudara. Sesungguhnya bersaudara, sedulur kabeh. Bicara dalam ukhuwah, kita Indonesia itu mengenal dengan 3 ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Sedulur kabeh. Karena itu saudara, maka Allah berpesan fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih.
saudaramu yang berseteru, islah, berdamai. Setelah disuruh untuk berdamai, akur, wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau sudah hidup damai, kalau sudah hidup bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para guru, para jamaah semua yang saya muliakan, saya banggakan, kalau kita mencoba untuk melihat cara detail ayat ini, maka siapapun yang mendambakan bisa menggapai rahmat Allah, maka dua syaratnya itu. Setelah kita memelihara nilai ukhuwah, nilai persaudaraan, apakah tadi saudara sesama agama, saudara sesama anak bangsa, saudara sesama umat manusia, maka syarat pertama adalah memelihara nilai-nilai kedamaian. Nah, di Indonesia itu makin kesini rahmatnya makin berkurang nampaknya. Buktinya musibah di mana-mana. Kenapa? Lah suruh akur enggak pada akur. Apalagi yang berbeda agama. Satu agama susah menjadi satu itu. Masih saja mempermasalahkan yang bersifat furu'iyah, yang bersifat non prinsipil. Kunut enggak habis-habis dibahas, rakaat tarawih enggak selesai-selesai, tahlilan menjadi perdebatan, kayak kurang kerjaan. Padahal semuanya sama. Tuhannya sama Allah, nabinya sama Nabi Muhammad, kitabnya sama Al-Quran, kiblatnya sama Ka'batullah, sholatnya sama 5 waktu, syahadatnya sama, puasanya sama Ramadan, hajinya sama di Ka'batullah. Tapi praktiknya kemudian, mohon maaf, teorinya ayat Quran, prakteknya masih ada yang memakai ayat setan. Senang bertengkar, senang berantem, bermusuhan, beda partai, musuhan. La ilaha illallah. Ini yang pertama, yang kita udah mulai masuk tahun politik sekarang itu. Jangan sampai gara-gara beda partai politik, ya Allah, kita berpecah belah, berfirqah-firqah. Ini kemudian orang lain menjadi ketawa melihat kita kekuatan umat Islam. Tepuk tangan mereka. Padahal Indonesia sampai hari ini Muslim masih mayoritas. 82% koma sekian. Atau 28, sekian kata hasil untuk penelitian data statistik kalau nggak salah itu, ya, BPS ya, Badan Statistik Nasional. Itu menurut informasi Pak Kiai Ma'arif Wadi, Muslim itu masih 82,% Pak Kiai Subhi. Berarti masih mayoritas. Tapi kenapa tidak punya kekuatan yang luar biasa? Jawabannya mohon maaf, seneng masih berkelompok-kelompokan. Belum menjadi satu kekuatan. Karenanya kalau umat Islam mau kuat ke depan, maka harus bersatu. Dalam hal apa? Dalam hal memilih para penguasa, memilih para pemimpin, karena negara enggak bisa lepas dari kepemimpinan. Nah, JIC sudah tepat, pemimpinnya orang-orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kualitas, insya Allah punya isi tas juga, insya Allah itu. Rata-rata kan sarjana itu, Timur Tengah, bahasa Arabnya mahir semua, sehingga enggak kagok, enggak kaku. Kayak kemarin hadir Syekh dari Palestina, kepalanya pinter bahasa Arab, ya lancar.
Cakep, Islamik mulai terangkat namanya. Alhamdulillah. Balik lagi. Yang pertama, kalau pengen mendapatkan kasih Allah, maka harus memelihara nilai-nilai kedamaian. Syaratnya harus kita melihat semua ini saudara. Caranya begitu. Lihat orang Islam saudara, lihat agama lain saudara, lihat beda suku saudara, lihat beda status sosial saudara, semua dalam batur sedulur kabeh. Nah ini memang lihat beda suku udah mulai enak. Beda profesi mulai keki. Beda partai mulai jengkel. Dari mana? Sedulur kabeh. Kita ini kan diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lah ngomongnya begitu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda satu bangsa Indonesia. Teorinya begitu, prakteknya masih gontok-gontokan. Saatnya hai umat Islam ke depan, kita harus memelihara nilai-nilai persaudaraan untuk meraih kasih sayang. Insya Allah. Syarat yang pertama, untuk menggapai rahmat ilahi. Yang kedua, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Syarat kedua takwa. Takwa itu kan sering kita sama-sama dengarkan. Pendapat yang pertengahan, karena pendapat yang paling bawah itu takwa at-tabarri amma yusyriku billah. Takwa itu terbebas dari apa yang syirik kepada Allah. Orang kalau masih syirik kepada Allah, apapun bentuknya, itu belum mencapai tingkatan takwa yang paling bawah. Karena takwa yang paling rendah at-tabarri amma yusyriku billah. Kadang-kadang masih banyak orang kita sholat rajin, puasa rajin, khatam Quran rajin, kedukun rajin juga. Iya kan? Ada yang nggak masuk akal. Nah orang pengen kaya, datang ke dukun, dukunnya aja miskin. Tapi percaya aneh itu. Ada anak muda datang ke dukun, bah pengen punya istri cantik, dukunnya aja istrinya gembrot. Kan ada yang gak masuk akal. Ada yang percaya sama cincin punya kekuatan. Ada yang keris macam-macam. Misalnya cincinnya bukan punya, ini hanya aksesoris aja biasa. Dikasih pakai Julpa Mustafa, Kiai Amin nih. Tolong kalau sampean nggak butuh-butuh jangan dijual. Percayanya begitu. Nah namanya yang dikasih, ya pakai. Biasa. Masih banyak orang Islam masih banyak datang ke kuburan kemudian bukan berdoa mendoakan ahli kubur tapi masih minta di kubur. Ada juga yang begitu. Musyrik kepada Allah itu. Takwa yang pertengahan sama-sama sering disampaikan oleh para mubalik gitu kan. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Takwa itu melaksanakan, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa memelihara rasa persaudaraan, mewujudkan nilai-nilai kedamaian, kemudian takwa kepada Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, insya Allah rahmat Allah yang turun. Bagaimana Semeru enggak meletus, wong ribut melulu. Kemaksiatan masih berjalan, narkoba makin merajalela, korupsi menjadi-jadi. Kan begitu? Bagaimana musibah enggak terus-terusan? Karena itu saya bersyukur Islamic Center mengakhiri tahun, menyambut awal tahun diisi dengan zikir istighosah dalam rangka menyambut menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga di bawah pimpinan yang baru ini Islamic Center tidak hanya bisa membina warga sekitar tapi bisa melahirkan nilai-nilai budaya secara dunia. Amin. Allahumma ya rabbal alamin, menjadi tolak ukur untuk kebangkitan Islam khususnya, termasuk kebangkitan budaya Islam yang ada di Indonesia. Yang masuk Islamic Center semuanya pinter-pinter, masuk semuanya menjadi orang-orang yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Istighfar. Astaghfirullah rabbal
برايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا. Sekali lagi, أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina sughira وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل الرزق وأهل القرآن وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وسلمنا من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة وسلمنا من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة وسلمنا من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.